Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Titin Setiasi. Apa kabar semuanya? Semoga Anda yang menonton video ini selalu ada dalam keadaan sehat walafiat dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Kali ini aku akan share satu video penjelasan dari Ustazah Ummi Rahmawati perihal perkara yang goib dan sangat dekat dengan kita. Apakah itu? Nanti kita saksikan videonya guys. Mudah-mudahan video ini bermanfaat sebagai pengingat bagi kita untuk mempersiapkan diri kita menghadapinya. Amin ya robbal alamin. Dan jangan lupa mohon dukung channel ini dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Untuk Anda yang belum subscribe, terima kasih dan selamat menonton. Jangan lupa ya, sebelum menonton biasakan lakukan hal-hal yang wajib dulu dan hal-hal yang sunnah. Kemudian tonton videonya. Selamat menonton ya guys, semoga bermanfaat. Baiklah ibu-ibu yang saya hormati dan Allah muliakan, insya Allah di malam hari ini ya kita akan membahas, dan ini sebuah pelajaran yang sangat baik, yang sangat berharga untuk kita semua, yaitu dekatnya dengan kematian ya. Maka di sini dalam salah satu hadis Rasulullah SAW, aqrab goibin yu nazar ya, dalam hadis Rasulullah. Satu lagi dalam hadis Rasulullah, al mautu aqrabu goibin yu nazar, yang artinya kematian itu aqrabu, al mautu kematian, aqrabu ya, aqrabu sangat dekat, goibin ya, goib. Jadi kematian itu perkara yang goib tetapi sangat dekat dengan kita, dan kita tidak bisa menghindar dengan kematian. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 78, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ainama takunnu yudrikumul maut ya, fannaw fi burujin musayyadah, gitu kan. Jadi di sini dijelaskan aqrabu goibin yuntador, kematian itu akan datang kepada kita sangat dekat. Sampai dalam hadis Rasulullah, dekatnya itu seperti sepasang sendal sama sepasang sendal. Sepasang sendal ketika kita pakai sendal, trik-trik, kita ngikutin. Jadi kematian itu selalu ngikutin ya, seperti sepasang sendal yang kita pakai. Atau dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Bakar, seperti dekatnya itu seperti tali sepatu. Jadi, kalau digambarkan secara ini. Dan kematian ini perkara yang goib. Kita tidak tahu kapan datangnya kematian. Yang kemarin kita dalam sebuah pelajaran 2 tahun kemarin yang lalu ya, dari 2020 masuk 2019, 2020, 2022 ya, 2020, 2021 masuk 2022. Begitu sangat akrab dengan masjid. Ketika di masjid innalillahi ya kan, wa inna ilaihi raji'un. Ya kan, kemarin itu sangat di mana-mana, bukan di Pondok Ungu saja, bukan di Blok E aja, di hampir seluruh ya, di kampung, di kota sama. Akrab sekali di masjid itu pengucapan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi jelas kan, al mautu kematian. Setiap kita gitu kan, sebagai orang yang beriman ya, di dalam hati dan jiwa kita ya, nggak usah di hati tuh takut, aduh gimana ntar kalau matinya saya. Asal berdoa aja, mudah-mudahan mati dalam keadaan kita sedang tidur misalkan. Jangan jauh-jauh, apalagi niat saya kalau ke Mekah mau pengen mati di Mekah aja, jangan.
nanti susah keluarga kita untuk berziarahnya. Jangan kita, ya Allah, mikir, ya Allah gimana nih kematian saya, di mana sih tempatnya? Nggak usah memikirkan hal seperti itu haknya Allah. Dimanapun tempatnya, di tanah manapun tempatnya, itu haknya Allah. Yang penting yang harus kita waspada, yang harus kita persiapkan yaitu imamul Islam, dalam keadaan iman dan Islam. Itu yang harus kita kejar. Jangan kita memikirkan di mana, sedang apa, nggak usah. Berdoa kepada Allah, ya Allah, dimanapun saya mati, dimanapun saya meninggal, tempatnya di mana, yang penting ada ridho Allah. Yang penting dalam keadaan aman wal taqwa, yang penting dalam keadaan al-iman wal Islam, itu yang harus kita. Maka di sini ketika kita memahami bahwa kematian itu adalah perkara yang gaib dan sangat dekat kepada kita, dekatnya itu seperti sepasang sendal, maka kita persiapkan dari sekarang. Kenapa? Karena ketika sudah ditetapkan kematian oleh Allah, dimanapun kita berada, sedang apapun, sekalipun, ya dalam Al-Quran dikatakan burujim musayyadah, sekalipun di tempat yang istana yang mewah, sekalipun di tempat yang benteng yang sangat kokoh, yang sangat tinggi, yang ditutup oleh banser-banser gitu misalkan, pokoknya tidak ada yang melihat, dilapisi dengan baja, dilapisi dengan es balokan, Allah akan ngambil ketika sudah ditetapkan kematiannya. Jadi tidak mengaruh kita ada di mana, kan di sini dijelaskan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Al-mautu, kematian itu akan menghampiri sekalipun ada di istana yang mewah. Apa seandainya di istana mewah, kata malaikat Israel, gak berani nih tempat istana yang mewah, tidak. Ya kan? Atau sekalipun di lautan yang sangat dalam, seperti mana Fir'aun, ya. Fir'aun ketika ditenggelamkan di sungai Nil, di Laut Merah. Ketika waktunya Fir'aun mati di dalam sungai, mati, dibenturkan kepalanya oleh Allah ke karang yang ada di Laut Merah, mati kan seketika. Apa pada waktu itu Fir'aun berpikir, wah nih kalau saya mati masuk ke mana, ke Laut Merah, ini gimana? Harta segini banyaknya, kuda pilihan, emas, tidak memikirkan hal itu. Kalau itu sudah takdir kan masuk ke Laut Merah. Coba kalau Fir'aun tahu, ya kan? Kalau si Fir'aun tahu bahwa ketika Fir'aun itu akan masuk, ditenggelamkan oleh Allah ke Laut Merah, bahwa kematian itu akan tiba, mungkin tidak jadi mengejar Nabi Musa alaihissalam pada waktu itu. Karena tidak tahu, karena tadi al-mautu akrabu ghaibin yuntador, gitu kan dalam hadis Rasulullah. Kematian itu dekat tetapi sangat gaib, yang tahu hanyalah Allah. Maka Fir'aun masuk, ditenggelamkan oleh Allah ke Laut Merah dan terbentur kepalanya, ya, terbentur kepalanya si Fir'aun ini, dan sampai sekarang diabadikan oleh Allah, diperlihatkan dalam Al-Quran supaya manusia-manusia akhir zaman mendapatkan pelajaran dari sisi Allah, bahwa ketika Fir'aun yang sangat congkak kepada Allah, ketika ajal, apakah Fir'aun menolak? Apakah Fir'aun, jangan dulu nih, saya kan seorang penguasa, saya adalah orang terhormat di negeri Mesir? Tidak seperti itu. Kulu da'atil, diambil oleh Allah istana yang mewah. Atau seperti siapa? Anaknya Nabi Nuh, Kan'an, ya, dia mengatakan, wahai ayahku Abana, wahai ayahku, aku akan naik ke jabal yang sangat tinggi dan kokoh, gitu. Diambil oleh Allah, ya kan? Benteng yang sangat kokoh diambil, kalburuzi musaya diambil, tidak ada terkecuali kalau sudah ditetapkan kematiannya. Tapi kalau belum ditetapkan kematiannya, sekalipun dia ini mau bunuh diri, bosan hidup di dunia, capek mikirin ini, mikirin yang tidak ada imannya, kan itu. Karena yang tidak ada imannya, yang tidak membawa iman Islamnya, yang bunuh diri asal mau ini aja lah ke rel kereta api, mau bunuh diri di rel kereta api karena orang yang sudah putus asa, tidak ada imannya, tidak ada Islamnya. Begitu ada kereta setok 3 senti gitu misalnya, langsung terang itu kereta. Mungkin nggak? Mungkin. Kenapa? Orang itu mau bunuh diri tetapi belum ditetapkan kematian oleh Allah. Di rel kereta api ada kereta api jarak 3 cm, ngerem langsung kereta api. Mungkin saja karena kematian itu punya
Karena yang menggerakkan kereta api siapa? Allah hakikatnya, bukan masinis. Paham nggak, Bu? Masinis apa? Masinis apa? Masinis. Ya enggak? Ada mesin dari sini. Masinis. Sekalipun itu kalau kata logika kita, emang kereta bisa ngerem? Bisa. Apa kereta lagi juk gitu kan? Ya, juk. Kata Allah, kun payakun, stop, wahai kereta, sini ada orang yang bunuh diri, belum ditetapkan kematiannya. Stop. Ya kan? Kalau secara radikal, masya Allah gitu kan, nggak jadi dah bunuh dirinya itu. Akhirnya jadilah orang yang beriman, bertakwa kepada Allah kan, bisa jadi taubatan nasuha, bukan taubatan sambal gitu ya. Sekali sekarang wa amilus salehah, besok ini lagi. Tetapi kalau sudah ditetapkan kematiannya oleh Allah, sekalipun padahal tadi jalan saya cuma apa? Kesandung langsung innalillahi kan? Bisa aja terjadi. Atau lagi makan enak bakso keselak ini. Bisa aja. Ada di kampung saya, lagi ngariung nih di Garut. Lagi ngariung makan anaknya, ya kan? Istrinya udah nggak ada, udah sepuh. Ini anaknya menantu dan istri udah ngumpul. Si kakak itu makan cuma bukan duri ya. Bikin pepes ikan mas. Nah, terus ada ini, ada sirik ya, yang itu ikan emas. Ya, padahal separuh nempel di mana, di nasi, begitu kemakan langsung inali. Kan itu kalau sudah ditetapkan kematian, kata kita, ya, kata menantunya, coba bapak nggak makan sirik, kata saya, nggak boleh seperti, coba bapak jangan makan itu, mungkin tidak meninggal. Istighfar. Kenapa dikatakan harus istighfar? Kematian punya Allah. Kalau engkau mengatakan coba tapi jangan lewat sini, mungkin tidak meninggal. Coba, tidak boleh, hukumnya adalah syirik, musyrik kepada Allah. Kenapa? Karena kematian sudah ditetapkan oleh Allah, sekalipun caranya itu hak Allah. Paham? Berbeda-beda. Kan ketika dalam rahim seorang ibu kan 4 perkara yang dirahasiakan oleh Allah. 1 rizkinya, 2 jodohnya, ketika celaka bahagianya, 4 kematiannya. Kan itu rahasia Allah. Dilipat oleh Allah, oleh malaikat Allah, disetorkan kepada Allah, ditulis di Lauh Mahfuz. Nah kalau kita tahu, ya mungkin kita nggak jungjang jingjing kemana-mana. Ngaji Diam aja di rumah ibadah, ngaji. Nggak bakal kita ngelak. Seperti itu. Karena sudah tahu. Dikarenakan sudah tahu, ya udah, ayo gitu kan. Kemana aja, yang penting mah enjoy, yang pentingnya senang kan gitu. Ya enggak? Tidak di sini, di luar sana gitu kan. Seperti itu. Ya kan? Kita mau ketemu doang. Tetapi kalau kita bahwa kematian ini ya kan akan datang, maka kita persiapkan dari sekarang. Ya kan? Ya Allah, mudah-mudahan di usia yang sudah sekian tahun, mudah-mudahan saya dalam keadaan husnul khotimah, kan gitu. Seperti contohnya dicontohkan dalam hadis Rasulullah SAW, ketika Rasulullah mau diambil, diwafatkan oleh Allah, malaikat Jibril, malaikat Ijrail berdialog dengan baginda Rasul. Ya Rasulullah, kan Rasulullah meninggalnya hari Senin. Sakit dulu Rasulullah, sakitnya panas tinggi Rasulullah. Ketika Rasulullah sudah lemah, sudah tidak bisa apa-apa, Rasulullah luar biasa. Wahai sahabatku, aku pengen mau berdoa di mana? Di Lembah Badar. Rasulullah berdoa di Lembah Badar. Setelah dari Lembah Badar, wahai sahabatku, aku papa ke Gunung Uhud. Saya akan memohonkan kepada para syuhada supaya saya nanti bertemu dengan para syuhada. Di situ Rasulullah di Gunung Uhud, di Jabal Uhud, Rasulullah berdoa kepada Allah, ya Allah, wahai sahabatku, aku akan datang, aku akan berkumpul dengan engkau. Padahal itu dalam keadaan sudah lemah Rasulullah. Setelah Rasulullah berdoa di Jabal Uhud, Rasulullah meminta lagi, wahai sahabatku, aku papah ke tanah Malak, ke tanah Bakti. Aku akan berdoa kepada sahabat-sahabatku yang sudah dikuburkan di Bakti.
Rasulullah berdoa dan Rasulullah memohon kepada sahabat, wahai sahabatku, aku akan bertemu, akan berkumpul dengan engkau di yaumul akhir. Setelah beliau berdoa di lembah Badar, di Jabal Uhud, dan di tanah Baki, Rasulullah kembali lagi ke rumah. Jarak berapa jam, Rasulullah bilang kepada istrinya, wahai Ummul Mukminin Aisyah, bukakanlah pintu, saya akan melihat siapa yang sedang imam pada saat sekarang ini. Rasulullah membukakan jendela, kan rumah Rasulullah itu berdampingan dengan Masjid Nabawi ya, Madinah. Dibuka pintu, Rasulullah melihat, Abu Bakar, semua sahabat melihat, wahai sahabatku, mungkin Rasulullah akan menjadikan imam. Ditunggu sholat isya itu, ditunggu, kok tidak datang-datang sampai subuh tidak datang-datang. Akhirnya sampai sebelum subuh, para sahabat Rasulullah senyum, silahkan lanjutkan sholat. Setelah subuh terdengar isak tangis. Di situ malaikat Ijrail dan malaikat Jibril berdialog dengan baginda Rasul. Ya Rasulullah, hari ini hari Senin engkau akan diambil. Apakah engkau akan menangguhkan gitu, sampai nanti? Tidak, kata baginda Rasul. Kalau Allah sudah menetapkan hari ini, menit ini, silahkan aku ambil. Di situ Putri Fatimah memeluk Rasulullah, nangis luar biasa, nangis. Wahai Abata, mau kemana? Wahai Abata, jangan tinggalkan aku, gitu kan, kata Putri Fatimah. Nangis terseduh-seduh. Setelah itu Rasulullah ke kupingnya, ke telinganya Putri Fatimah membisikkan, wahai Fatimah, putriku, ayahmu Abata hari ini akan diambil oleh Allah. Kedua malaikat sudah datang. Jarak antara 2 minggu atau 3 minggu engkau akan menyusul aku. Putri Fatimah ketawa, gitu kan. Tadi gitu menangis sampai luar biasa menangisnya. Setelah itu ketawa, gitu, kita kumpul lagi dengan Rasul. Dia mulai subhanallah. Itulah. Jadi kematian itu bukan mati, gitu kan. Mati mah di dunia. Setelah selesai tugasnya Rasulullah sebagai Rasul, maka diwafatkan oleh Allah dan berkumpul lagi dengan para sahabat yang sudah diwafatkan, dikumpulkan lagi dengan istrinya Bunda Khadijah dan Putri Fatimah menyusul. Luar biasa. Kalau kita mungkin begitu, waduh. Itulah seorang putri Rasulullah SAW. Maka bagaimana untuk kita? Pelajaran ini sebuah pelajaran untuk kita, bahwa kematian itu sangat dekat, bahwa kematian itu adalah gaib. Maka ketika memahami, ayo tadi sekarang kita berbuat. Dalam Al-Quran Allah sudah menjelaskan, man amana yu'minuna billahi wal yaumil akhiri wa amilus solihah falahum ajruhum ghairu mamnun fama yukadzibuka biddin, kan gitu kata Allah. Setiap untuk kita, pertama wa aminullah, pertama iman kepada Allah, itu yang paling pertama. Wa islamu, jadilah orang muslim yang baik. Jadi dalam 24 jam hidup kita harus bermanfaat untuk diri, untuk Allah dan Rasul, supaya kita dicintai oleh Allah dan Rasul, supaya kita nanti mendapatkan syafatul uzma. Ketika nanti dikumpulkan yaumul akhir di padang mahsyar, ketika Nabi Allah Muhammad SAW diberikan mandat tugas oleh Allah, wahai Muhammad binti Abdullah, wahai Muhammad Rasulullah, penghulu semua para nabi, penghulu semua para imamul muttaqin, penghulu semua para rasul, engkau akan memberikan syafaatul uzma. Bagaimana Rasulullah? Rasulullah mempersilahkan dulu umat akhir zaman kita. Luar biasa. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, di situ berkumpul 4 para sahabat yang dimuliakan oleh Allah. Siapa? Abu Bakar Sayyidina, 2 Sayyidina Umar bin Khattab, ketiga Sayyidina Utsman bin Affan, keempat Sayyidina Ali bin Abu Thalib. Di situ dikumpulkan, wahai sahabat-sahabatku, wahai asbiyah, wahai ashabiyahku, aku sangat merindukan saudara-saudaraku. Bertanya sahabat yang mulia kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saudara yang mana? Saya lah, bukan. Engkau adalah ashabiyah, engkau adalah sahabatku yang dekat, engkau sudah teruji, begitu sabda Rasul. Engkau sudah teruji dari mulai hartanya, engkau sudah teruji. Bagaimana membela Islamnya, bagaimana engkau
mengorbankan jiwa dan raga untuk Allah dan Rasulnya. Bagaimana engkau pada waktu itu Sittatul Hal dikejar-kejar oleh pasukan Abu Jahal, engkau luar biasa membela aku. Bagaimana engkau wahai Abu Bakar, ketika kita akan dibunuh oleh kelompok dari Abu Jahal, kita keluar di tengah malam hari dari rumah Rasulullah kemana? Ke Gua Hira. Itu dikejar-kejar oleh semua pasukan orang musyrikin Quraisy. Siapa yang mendampingi? Abu Bakar radhiyallahu anhu sampai di Gua Hira, sampai di masuk hijrah ke Madinah. Begitu. Engkau sudah terpuji wahai sahabat-sahabatku, tapi yang aku rindukan saudara-saudaraku di akhir zaman. Kenapa? Kata sahabat Rasul, karena saudaraku di akhir zaman, umatku di akhir zaman, kaum muslimin dan muslimatku di akhir zaman belum teruji dari sebuah keimanannya. Kenapa? Rasulullah sudah diwafatkan terlebih dahulu, ya. Umat akhir zaman yang pertama akan masuk surganya Allah. Luar biasa. Ketika dekat dengan Allah dan Rasulnya. Kalau jauh, ya tidak akan kenal dengan Allah dan Rasul. Siapa lu? Gitu. Ibarat kata, siapa lu? Emang dulu kamu di dunianya melaksanakan syariat Allah, syariat Rasul? Tidak, dulu kan saya, ya itu begitulah. Dalam Al-Quran, ya Allah, surat 7 ayat 17, ketika setan mendatangi dari depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah, ya udah ngikut aja, ya. Quran surat Al-A'raf ayat 17 jelas kan di situ. Ada nggak, Bu? Surat Al-A'raf ayat 17. Itu jadi dikubang manusia itu oleh setan. Ya kan? Ya iyalah. Kalau imannya tidak ada, ya udah gitu kan, enak sih gitu kan. Nanti di amal akhir dalam surat Ibrahim ya ayat 14 nanti dialog antara setan dengan manusia. Ya lu nih, ini gua, tahu gua dicerca kata setan. Kata manusia, lu enak sih gitu kan, kemana oke, nggak ada hambatan. Itu nanti akan dialog. Ibu lihat surat Ibrahim ayat 14. Di situ ada dialog antara manusia dengan setan. Kata setan, bukti gua dicerca, kenapa lu ikut? Ngintil. Udah tahu kita kenapa? Ngintil gitu. Lu ngajak gua sih? Lah, gua mah ngajak lu gitu. Ini yakin. Nanti akan seperti itu dialog. Setan cuci tangan udah. Cuci tangannya di neraka pakai apa? Pakai apa? Udah sekarang lu ikut gua aja udah di sini. Cuci tangan. Kata manusia, waduh iblis gede-gede banget. Nanti akan diperlihatkan apa yang kita laksanakan perbuat. Sampai dalam Al-A'raf Allah menjelaskan wa nadahum al-jannatu wa nadahum nar. Dalam Al-Quran surat Al-A'raf, penghuni surga menyeru penghuni neraka, penghuni neraka menyeru penghuni surga. Apa kata mereka? Quran surat 7 ayat 44. Coba lihat. Nah ya 7:44. Udah jam berapa ini? Oh ya, ayat lagi ya. Kemalaman ya. Jadi itu untuk PR ya. Nah, untuk PR Quran surat 7 ayat 44 dan PR surat Ibrahim ayat 14. Berapa 3 ayat? 1 Ibrahim ayat 14. 2 7 ayat 17. Ketiga 7 ayat 44. Nah itu jadi kita akan berintrospeksi. Mudah-mudahan insya Allah dengan materi sesungguhnya kematian itu akan dekat. Sesungguhnya kematian itu adalah perkara yang gaib. Insya Allah setelah ini ibu-ibu RT 02 mudah-mudahan selalu menjadi soleh kasum ya. Amin. Insya Allah akan selalu fil buyut fil jannah, selalu di dalam rumah. Hidup sepi pokoknya. Ya kan?
Insya Allah. Ketika tadi mau omong-omong iming-iming, takut. Nanti diperlihatkan setan. Aduh, setan mau kemana lari? Dikupang oleh Allah. Tidurnya api neraka, tempat tidurnya api neraka, bajunya api neraka, dikupang dengan api. Surat Al-A'raf semua nanti. Insya Allah. Nanti kita akan, ketika kita beriman, amanu wataka al-ismu, ya, walayul alaih, insya Allah kita akan mendapatkan surganya Allah. Amin. Demikian ya guys penjelasan dari Ustazah Umi Rahmawati. Terima kasih yang Anda telah menonton sampai detik ini. Semoga kita semua dijemput dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya robbal alamin. Saya Titin Setiasi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.